Ada seorang gadis bernama Alicia Navarro, adalah seorang remaja berumur 14 tahun. Ia berumur 14 tahun. Ia tinggal bersama ibunya, bapak tirinya, dan dua saudara tirinya masih ada. Pada tanggal 15 September 2019, sebuah laporan menunjukkan kalau dia ternyata menghilang dari rumahnya dan selama hampir 4 tahun tidak pernah kembali. Kemudian baru pada tanggal 23 Juli 2023, tepat hari Rabu, ia menghubungi kantor polisi di Havre, Montana dan memperkenalkan dirinya. Ibunya mengonfirmasikan identitasnya dan kini penyelidikan sedang dilakukan untuk mengungkapkan apa yang terjadi pada Alicia selama bertahun-tahun tersebut. Ini dia cerita tentang Alicia Christiana Navarro. Alicia Christina Navarro adalah korban yang lahir pada tanggal 20 September 2004. Ia adalah anak tunggal dari hubungan pertama Jessica Nunes dan Nunes. Meskipun Jessica kemudian memiliki anak-anak lain dari pasangan saat ini, Jessica itu menikah 2 kali. Si suami pertama bertugas di luar negeri, sedangkan Jessica ibunya berasal dari Meksiko yang bermigrasi ke Amerika Serikat. Menetap di Arizona bersama suaminya. Alicia tinggal serumah dengan ibunya, ayah tirinya, dan saudara tirinya. Kehidupan mereka relatif damai, karena menjadi imigran berarti mereka tidak memiliki keluarga dekat dengannya. Sejak usia kecil, Alicia membutuhkan perhatian ekstra. Dia sendiri sebenarnya diagnosis mengalami autisme saat masih kecil. Kondisinya menjadi penting karena autis pada anak-anak perempuan sering terdiagnosa hingga jauh di kemudian hari dibandingkan dengan anak laki-laki. Jessica yang selalu mendukung, merawat Alicia dengan penuh kasih sayang, dedikasi, membantu tumbuh lebih mandiri dan menghadapi tantangan. Alicia pindah sekolah beberapa kali sebelum menetap di lingkungan yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Karena mungkin dia sering dibully di sekolahannya, juga mungkin karena sering kurang mendapatkan perlakuan yang istimewa, apalagi dia imigran dari Meksiko, tentu dia tahu sendirilah. Seperti banyak individu yang dengan spektrum autis, Alicia mengikuti rutinitas yang ketat. Kehidupannya sehari-hari sangat terstruktur dan dapat diprediksi oleh orang-orang di sekitarnya. Dia sangat sensitif terhadap rangsangan eksternal, namun termasuk interaksi sosial, bau maupun rasa. Salah satu makanan favoritnya adalah nugget ayam McDonald. Namun preferensi makanannya sangat terbatas karena memang dokter sangat menyarankan dia untuk tidak selalu mengonsumsi makanan cepat saji yang berkontribusi pada perawakannya yang kecil itu, yang bisa berbahaya pada badan yang kecil itu. Lalu pada usia 14 tahun, tingginya hanya 140 cm dan beratnya 40 kilo. Dia selalu memilih celana longgar untuk menutupi tubuhnya. Terlepas dari teriknya Arizona dan tidak tahan produk beraroma karena kepekaan yang tinggi terhadap bau, aspek-aspek kehidupan ini dikelola bantuan oleh para spesialis seperti yang disediakan oleh pemerintah setempat. Jessica bahkan berhenti bekerja selama beberapa tahun untuk mengabadikan dirinya sepenuhnya untuk mendukung Alicia dan saudara-saudaranya. Namun perubahan signifikan muncul ketika Alicia memasuki masa remajanya pada tahun 2019. Tahun yang sama, saat itu dia berumur 14 tahun, dia mengembangkan minat yang kuat pada bidang game video, terutama Minecraft dan Roblox. Seperti yang umum di kalangan remaja dan banyak orang spektrum autis, antusiasme terhadap game-game ini tumbuh menjadi obsesi. Alicia juga ikut berpartisipasi dalam grup obrolan Discord, berinteraksi dengan orang-orang lain yang memainkan game-game ini secara langsung. Minecraft itu game yang paling dia sukai, dapat dimainkan sendiri ada teman-teman di server pribadinya. Game itu memungkinkan pengguna untuk bergabung di server publik dengan orang asing. Jadi ini mungkin menjadi awal mulanya Alicia menjadi berkenalan dengan orang lain yang bisa pada akhirnya bisa menyeret dia pada kasus tersebut. Saat bermain sendiri hanya avatar pemain yang terlihat, tetapi dalam mode multi pemain, avatar pemain lain juga muncul, sering sekali dengan sebutan anonim. Selain itu, Alicia menggunakan Discord untuk berkomunikasi dengan pemain game lainnya. Meski masih belum jelas apakah ia mengikuti influencer tertentu, bergabung dengan grup atau atas undangan teman, atau sekedar bermain di server terbuka, aktivitas yang di platform ini dipastikan sering terjadi. Jessica menemukan pesan di HP Alicia, antara Alicia dengan seorang orang yang tampaknya seperti orang dewasa. Dilihat dari nada percakapannya mereka. Mereka khawatir ia berbicara kepada Alicia karena mungkin Alicia mengidap penyakit itu, jadi mungkin
orang tuanya ada rasa cemas juga, takut kalau anaknya kenapa-kenapa gitu. Apalagi anak seperti gini kan mungkin kurang mengerti untuk istilahnya, oh itu orang jahat atau gimana, kan kurang begitu jelas. Menjelaskan bahaya berinteraksi dengan orang asing secara daring. Topik juga dibahas selama sesi terapi Alicia. Alicia meyakinkan ibunya kalau ia tidak akan lagi berinteraksi dengan orang yang tidak dikenal. Jessica memperhatikan keterlibatan putrinya secara daring yang berkelanjutan, tetapi menanggapi secara positif, berpikir bahwa hal itu dapat membantunya mengatasi rasa kecemasan sosial. Alicia memiliki beberapa teman secara langsung, tetapi ibunya percaya kalau komunitas internetnya dia atau istilahnya temannya dia di Minecraft bisa memberikan rasa pengalaman, ya kan? Peristiwa yang menyebabkan kehilangan, lalu akhirnya nggak lama Alicia menghilang ya, entah mungkin dia diculik atau apa juga nggak tahu. Peristiwa menyebabkan hilangnya Alicia awalnya tidak tampak mengkhawatirkan, tetapi setelah dipikir-pikir peristiwa itu menjadi penting. Misalnya Alicia meminta ibunya untuk membelikan semprotan tubuh, sejenis parfum ringan, serta riasan, ya pokoknya memang suatu hal yang sangat mencolok. Entah itu memang kemauannya Alicia sendiri atau mungkin didorong sama keinginan luar. Dia juga meminta pakaian dengan bagian belakang terbuka, yang nggak biasa baginya. Padahal ibunya berpikir, Alicia ini kan anak lainan, mana mungkin ngerti pakai pakaian seronok kayak gimana gitu. Ini kan aneh, terkesan aneh, karena dia bisa menggunakan pakaian yang menutupi badannya seluruh badan. Tapi mamanya Jessica menanggapi perubahan ini, tapi ya tetap ada perasaan khawatir juga, ada khawatir dan curiga kenapa anaknya bisa jadi seperti ini. Lalu sikap Alicia berubah drastis. Sebagai seorang gadis yang menyukai rutinitas, bahkan perubahan kecil pun gak biasa, Jessica mengamati bahwa Alicia berhenti mendengarkan lagu-lagu pop favoritnya dan menjadi tergila-gila dengan musik Pink Floyd. Selain itu, Alicia juga meminta buku komik tertentu, The Incredible Iron Man edisi 120, terus juga majalah Demon in a Bottle yang harganya $200 ya. Perubahan halus ini perlahan meskipun awalnya diabaikan kemudian menunjukkan sebagai petunjuk yang mungkin untuk keadaannya pikiran sebelum dia menghilang. Alicia tidak pernah menunjukkan minat pada komik, hanya suka baca buku. Ibunya menanggapi perubahan perilaku yang tiba-tiba aneh ini hampir seperti jika itu terjadi dalam semalam. Namun ia memilih untuk menuruti permintaan putrinya itu dan membelikan komik itu. Akan tetapi ia segera menyadari kalau Alicia tampaknya tidak pernah membacanya, yang membuatnya dia bingung. Pada saat yang sama, Alicia telah pindah sekolah beberapa tahun sebelumnya dan tampak mendapatkan teman baru. Jessica mungkin beranggapan gini, ini hanyalah cara Alicia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Mungkin Alicia sudah memasuki sudah menjadi orang normal atau gimana, kurang tahu. Mungkin ini menandai perubahan yang signifikan. Alicia menjadi lebih mudah bergaul. Pertumbuhan terlihat jelas karena ia juga menjadi lebih mandiri. Ya mungkin juga karena sering main game Minecraft itu juga mengasah otaknya juga. Kalau dilihat kan Minecraft itu juga mengasah otak karena memang dia bagaimana istilahnya membangun sebuah tanah, bukit atau sawah atau gimana itu bisa berubah menjadi sebuah rumah ataupun juga sebuah gedung. Itu kan memang itu sangat-sangat sangat melatih otak istilahnya, untuk merangsangkan otak untuk bergerak. Apalagi Alicia ini kan juga secara komunikasi tidaklah istilahnya nggaklah susah, dia hanya mengidap autis saja atau keterlambatan pikiran aja. Padahal sebelumnya ia membutuhkan bantuan untuk berpakaian dan mempersiapkan diri ke sekolah. Kini ia bisa mengurusnya sendiri. Ini kan sangat luar biasa. Ini adalah tonggak kecil, tetapi bagi Alicia dan ibunya ini merupakan langkah penting untuk membuatnya menjadi manusia normal seperti orang umumnya. Beberapa hari sebelum ia menghilang, Alicia sempat pergi ke mall, bertemu dua teman laki-laki dan menghabiskan beberapa jam bersama mereka. Yang lebih lama lagi dari biasanya ia habiskan bersama orang lain. Saat kembali, Alicia menyebutkan salah satu anak laki-laki itu menggambarkan sebagai orang yang berotot dan sangat tertarik pada suplemen protein. Alicia sendiri mulai menunjukkan ketertarikan pada mereka. Yang penting dalam kasus itu ini karena Alicia diketahui mengubah minatnya berdasarkan orang-orang yang menghabiskan waktu bersamanya. Sedangkan si ibu merasa curiga, kok anaknya jadi suka orang-orang model kayak gini, ya kan? Apa dia dihipnotis atau gimana, nggak tahu ya. Terutama saat ia mulai menaruh hati pada seseorang. Lalu pada tahun 2019 tampak seperti tahun kemajuan lagi Alicia. Dia tampak lebih percaya diri dalam mengeksplorasi hal-hal baru.
Menjelang ulang tahun yang ke-15, keluarganya yang sepertinya lazim dalam budaya Latin, mereka ingin merayakan dengan cara istimewa. Alicia meminta kue kesukaannya, yaitu red velvet, dan makan malam mewah di restoran steak. Selama minggu itu, Alicia juga meminta untuk tidak masuk sekolah karena merasa cemas. Dan Jessica pun selaku mamanya ya mengizinkan dulu. Mungkin juga benar juga, seperti yang pernah dilakukan sebelumnya. Ini bukan permintaan baru. Alicia seringkali tinggal di rumah untuk beristirahat saat ia merasa serangan panik akan datang. Lalu pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2019, sehari sebelum Alicia menghilang, Jessica memutuskan untuk menghabiskan waktu berkualitas dengan putrinya untuk membantu membangkitkan semangatnya setelah minggu yang berat. Mereka jalan-jalan sebagai ibu dan anak, merapikan alis Alicia, menyantap nugget ayam, dan mampir ke toko coklat untuk membeli permen. Setelah itu, mereka pulang lagi, dan Jessica ingat melihat Alicia naik ke kamarnya, dan mungkin untuk bermain Minecraft lagi, seperti yang biasa dilakukannya. Jessica juga ingat mendengar Alicia tertawa dari kamarnya, yang membuatnya merasa yakin bahwa kegiatan hari itu telah membantu putrinya menjadi lebih baik. Lalu pada malam itu, suami Jessica pulang terlambat dari kantor. Jadi Jessica tetap terjaga menunggunya. Baru sekitar pukul 1 dini hari, Alicia turun ke bawah. Terkejut melihat ibunya masih tidur. Ia bertanya kepada ibunya kapan ia akan tidur, dan Jessica masih melek. Ia tanya ke mamanya, kapan mama tidur? Dan Jessica menjawab bahwa ia akan tidur tunggu suaminya dulu, tunggu bapaknya Alicia dulu. Alicia kemudian mengambil segelas air dan kembali ke kamarnya. Saat itu semua mulai berubah. Keesokan paginya, setelah suaminya tiba di rumah, Jessica dan suaminya mengobrol sebentar sebelum menuju tempat tidur. Ketika mereka bangun, Jessica menyiapkan sarapan dan menunggu anak-anak mereka bangun. Karena hari itu hari Minggu dan mereka biasanya tidur lebih lama, kemudian dia melihat pintu belakang teras terbuka. Dia bertanya kepada suaminya, apa ada yang keluar ya? Dan membiarkan pintu itu terbuka. Tapi suaminya bilang, gak ada. Mereka berdua mungkin lupa kali ya. Mereka buka pintu tapi mereka lupa nutupnya. Dan mereka gak tahu kalau mereka sendiri yang melakukannya itu. Mereka melihat sesuatu yang gak biasa di dinding teras. 2 kursi ditumpuk satu di atas yang lain, diletakkan di atas beberapa batu bata lepas, seolah-olah seseorang yang telah menggunakannya untuk memanjat dinding. Suami Jessica juga gitu, tanpa berkata apa-apa langsung mencurigai, oh itu Alicia. Jadi dia bergegas masuk ke dalam kamarnya. Tetapi saat masuk ke dalam kamarnya, Alicia nggak ada. 2 anak lain masih berada di dalam kamar. Saat itulah mereka menyadari kalau Alicia mungkin melarikan diri pada malam itu. Pada saat menanyakan ke mamanya itu, kalau belum tidur itu. Lalu Jessica segera mengajukan laporan orang hilang. Dan mereka mulai memeriksa barang-barang milik Alicia. Alicia telah mengambil ponsel dan komputer, parfum dan ikat pinggang, 3 sweater dan koleksi komik yang dimiliki Alicia. Anehnya dia telah meninggalkan dokumennya, uang dan pengisi powerbank yang menunjukkan kalau dia mungkin berencana untuk kembali. Pada hari-hari berikutnya, banyak saksi datang mengaku telah melihat Alicia di Taman La Pradera dengan seorang pria kulit hitam dewasa bertato tebal. Beberapa orang mengatakan pria itu menyeret Alicia dengan penggelangan tangannya, sementara yang lain mengatakan mereka berpegangan tangan. Jessica menghubungi masing-masing saksi untuk memverifikasi cerita itu, dan dipastikan kalau seorang gadis yang cocok dengan deskripsi Alicia memang terlihat bersama pria itu. Lalu pada hari Senin, setelah bertahun-tahun mencari, ibu Alicia telah membuat beberapa akun media sosial untuk menjaga kasus putrinya di mata publik. Sebagaimana putrinya belum ketemu sampai sekarang, banyak organisasi dan lembaga penegak hukum telah membantu keluarga tersebut selama masa susahnya itu. Dengan bantuan masyarakat, hadiah sebesar 29.000 US dollar yang ditawarkan oleh keluarganya Alicia jika berhasil menemukan putrinya itu. Sayangnya hadiah ini nggak pernah diklaim karena hanya sedikit petunjuk yang muncul. Namun hadiah ini membantu ribuan orang menghubungi pihak berwenang jika ada penampakan. Satu kelompok yang disebut dengan Anti-Predator Project tertarik dengan kasus ini dan mulai bekerja sama dengan orang tua Alicia. Organisasi sukarela ini mengkhususkan diri mereka untuk membantu keluarga yang berpotensi menjadi target predator daring.
Mereka mencoba melacak sidik jari Alicia, tetapi prosesnya susah karena kurangnya akses ke perangkat. Alicia telah mengambil ponsel dan komputer saat dia menghilang. Setelah itu ponselnya dimatikan, kemungkinan hancur atau karena nggak ada sinyal darinya. Jadi Alicia dibawa ke tempat yang memang jauh dari sinyal. Lalu penyelidik menemukan bahwa seorang pria berumur 20 tahun bernama Clark Samples dari Indonesia telah berbicara dengan Alicia pada 12 September. 2 hari sebelum dia menghilang, memberikan informasi pertama dalam kasus tersebut, mengungkapkan bahwa selama percakapan, Alicia menyebutkan bahwa ia memiliki pacar baru dan berencana untuk pindah ke California untuk tinggal bersamanya. Clark menjelaskan bahwa ini bukan pertama kalinya Alicia membuat pernyataan tentang semua pacar. Jadi pada saat itu menanggapi serius pertanyaannya. Ini adalah informasi yang tersedia mengenai Alicia dan hari-hari menjelang hilangnya dia. Untungnya 4 tahun kemudian Alicia ditemukan dalam keadaan selamat di sebuah kota kecil di Montana bernama Havre yang terletak dekat perbatasan Kanada. Ia menelpon dengan maksud meminta namanya dihapus dari daftar orang hilang. Dengan kata lain, Alicia tidak menelpon bertemu kembali dengan keluarganya, tetapi menurut penyidik, ingin namanya dibersihkan. Awalnya polisi berbicara dengannya melalui FaceTime, tetapi ia kemudian mendatangi kantor polisi untuk memberikan pernyataan resmi kalau dia setengah diculik. Pihak berwenang melakukan wawancara dengan Alicia dan beberapa anggota keluarga mengonfirmasi bahwa itu memang dia. Dan ia dalam keadaan selamat dan sehat lah. Kondisi tubuh fisiknya juga bagus, nggak ada bekas pukulan atau apa, nggak ada. Akan tetapi mereka masih belum mengetahui keadaan seputar hilangnya dia. Saat video ini dibuat, Jessica belum bertemu langsung dengan putrinya, meskipun mereka sempat melakukan panggilan FaceTime singkat dan dia dapat mengonfirmasi identitas putrinya. Dia mendatangi kantor polisi sendirian tanpa pendamping. Masih belum diketahui apa dia berencana kembali ke Arizona untuk berkumpul dengan keluarganya. Yang jelas Alicia telah mengaku menyembunyikan kesedihan yang ditimbulkan pada keluarganya, yang menunjukkan bahwa hilangnya dia mungkin disengaja. Namun karena dia masih di bawah umur dengan penyakit autisnya itu, penyelidik akan menyelidiki apakah ada pihak ketiga yang mempengaruhi keputusannya saat dia pertama kali dilaporkan hilang. Dua tetangganya, Megan Alexander dan Garrett Smith, mengenali Alicia dan mengonfirmasikan kalau mereka tinggal di sebelahnya di sebuah kompleks disewakan secara bulanan. Mereka melaporkan ke polisi. Polisi bersenjata lengkap memasuki apartemen Alicia dan mengonfirmasikan kalau dia tinggal bersama seorang pria. Beberapa media melaporkan kalau tetangga Alicia melihat Alicia nangis selama aksi polisi. Setelah itu pria yang tinggal bersama Alicia dibebaskan. Pihak yang berwenang menyebutkan kalau mereka sedang memeriksa beberapa orang tetapi belum melakukan penangkapan karena penyelidikan masih berlangsung. Megan, salah satu tetangganya, mengunggah video di TikTok yang menyatakan bahwa dia tidak mengenal Alicia secara pribadi, tetapi setelah melihat wajahnya di berita, dia mengenali sebagai seseorang yang telah tinggal di rumahnya setidaknya selama 1,5 tahun. Dia juga mengatakan kalau pria yang tinggal bersama Alicia bernama Edmond Adavis yang dijuluki Eddie, yang berusia 36 tahun, bekerja pada shift malam di Walmart tersebut. Tetapi Megan yakin dia telah dipecat beberapa bulan lalu karena pencurian. Megan dan Garrett juga melaporkan konfrontasi sehari sebelum Alicia muncul di kantor polisi dengan Alicia berkata, "Aku kembali, saya pulang. Mereka menyebutkan mendengar Alicia menyebut Davis sebagai pamannya dan Garrett ingin melihat Alicia tampak tersesat saat menanyakan arah jalan mereka, jelas ketakutan dan mencari pamannya. Tetangga lain mengatakan kalau Eddie menyebutkan Alicia sebagai pacaran yang mengundang ke bar. Dan meskipun Alicia menolak menjelaskan bahwa pacarnya belum cukup umur untuk diajak minum-minum. Setelah nama Eddie dipanggil, mereka tampak meninggalkan rumah tersebut dan pindah ke rumah orang tua Eddie. Teori yang sering beredar tampak benar ada bahwa dia tertarik pada seorang yang lebih tua di dunia maya. Hal ini didukung oleh bukti yang ada. Jessica, ibu Alicia, telah aktif selama bertahun-tahun membagikan pengalamannya dan berusaha meningkatkan kesadaran tentang bahaya di internet. Perlu diketahui juga kalau ibunya Alicia telah membaca percakapan sebuah yang dilakukan gadis dengan seseorang yang ia duga sebagai orang dewasa. Ia melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib. Dalam pesan-pesan tersebut, usia pria tersebut itu tidak disebutkan secara eksplisit. Namun jenis percakapan yang terjadi menunjukkan kalau dia pasti orang dewasa, pasti dia orang tua. Beberapa bulan sebelum kepergiannya, Alicia juga menunjukkan ada tanda-tanda telah dipengaruhi oleh orang lain. Misalnya dia mulai menyukai band Pink Floyd
meskipun dia sebenarnya juga nggak suka apa-apa, bukan seleranya umumnya, merupakan band tahun 70, band itu band rock juga, padahal makanan favorit. Terus juga Alicia juga suka makan daging, padahal makanan favoritnya itu adalah nugget dari McDonald. Setelah itu seperti yang terlihat dari cerita tentang ibunya, Alicia sering mengganti penampilan karena dia mungkin suka dengan orang. Jadi ketika Alicia ditemukan, dia tampak dalam keadaan sehat, tidak ada luka, tidak ada terlihat tanda-tanda kalau dia dikurung atau disiksa, ditinggal di suatu tempat. Dia masih berpakaian bagus, rambutnya juga disisir rapi, seperti tidak pernah menjadi tunawisma. Setidaknya dalam beberapa bulan terakhir, bagi yang menantang dari kasus ini adalah Alicia tidak pernah mencoba menghubungi keluarga dan teman-temannya selama tahun-tahun dia hilang. Mungkin saja dia terus bermain video game namun dengan identitas yang berbeda, menghindari kontak siapapun yang mengenalnya. Kemudian juga orang yang terlibat dalam kepergiannya telah manipulasi dengan berpikir bahwa dia ingin tinggal bersama mereka. Keberadaan Alicia selama 4 tahun terakhir masih belum jelas. Sebabnya dia hilang tuh belum jelas. Terutama mengingat ia ditemukan jauh dari rumahnya, dari perbatasan Meksiko sampai ke arah Kanada sana kan jauh sekali. Udah bilang ibaratnya kalau kayak dari Indonesia mungkin dari Pulau Jawa mungkin sampai ke Thailand sana, mungkin ia menggunakan dokumen palsu agar tidak diketahui. Sampai saat ini belum ada tersangka yang dikonfirmasi, tetapi Andy Davis yang pria tinggal bersama Alicia adalah tokoh kunci dalam kasus itu. Dua tetangga mengonfirmasi kalau Eddie telah bersama Alicia setidaknya selama 1 tahun setengah. Dan meskipun ia diinterogasi oleh polisi, ia dibebaskan. Banyak penyidik percaya Eddie mungkin berperan dalam keputusan Alicia melarikan diri. Atau istilahnya Alicia melarikan diri, ketemu Eddie, lalu Eddie yang ngadopsi. Juga nggak tahu. Masa lalu Eddie mencakup unggahan aneh. Eddie juga aktif di Facebook waktu itu. Di mana masa lalu Eddie itu bisa terlihat di Facebooknya. Masa lalu Eddie mencakup unggahan aneh dan penuh kekerasan, termasuk unggahan tahun 2016 tentang terbangun dalam keadaan berlumur darah dan tidak ingat bagaimana kejadiannya itu. Lalu nggak lama dia menghapus akun Facebooknya itu, tak lama setelah kasus Alicia menjadi perhatian, mungkin karena malu kali ya. Nah, yang dapat mengindikasi rasa bersalah atau mungkin upaya untuk menghindari pelecehan. Catatan-catatan menunjukkan kalau Eddie tinggal di Havre, Montana dengan seorang wanita berumur 30 tahun di tahun 2018. Dan setelah itu, Alicia ditemukan tinggal bersamanya. Apa mereka berdua selama ini? Gak jelas. Penyidik harus membuktikan apakah hubungan mereka melibatkan aktivitas ilegal, terutama mengingat Alicia juga masih di bawah umur. Polisi juga terus menyelidiki Eddie. Dan sementara waktu, mereka juga mencari tersangka potensi baru. Ada bukti konklusif. Ibu Alicia menekankan pentingnya mendidik anak tentang internet. Meskipun ada keraguan tentang versi Jessica tentang kejadian tersebut dan beberapa menyalahkan karena tidak melindungi Alicia, dia tetap berharap dan bersyukur atas dukungan masyarakat putrinya bisa kembali. Dia mendesak orang-orang untuk tetap berharap karena kembalinya Alicia membuktikan bahwa karomah itu pasti ada dan kasus ini memang masih berlangsung. Tetapi terlepas dari ketidakpastian, ini adalah akhir penuh harapan bagi Jessica yang sekarang ingin bersatu kembali dengan putrinya. Hingga rekaman video reunian kemarin, tetapi Jessica terus menghargai dukungan dan kemungkinan untuk bersama Alicia lagi. Itulah singkat cerita dari kisah kehilangan Alicia yang kembali secara sendirinya.